Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel Mbot Official, channel yang paling paten, yang paling keren, yang paling the best. Channel yang setiap harinya akan menyajikan video-video terbaru tentang pondok pesantren Al-Fatah Temboro, tentang berita-berita Temboro yang ada di seluruh Indonesia, yang ada dimanapun berada. Oke, pokoknya tonton sampai akhir dan jangan sekali-kali di skip. Dan bagi yang belum tekan tombol merah, tekan tombol merahnya sekarang juga sebelum next video. Oke, skuy. Sehingga sampai dalam satu riwayat itu dikatakan dalam satu hadis, doanya orang tua untuk anaknya itu seperti doanya Nabi untuk umatnya. Maka hati-hati itu jadi ayah jadi ibu itu. Doa-doa kamu itu sangat bernilai. Tapi bagaimana kita mungkin berdoa kalau kita tidak tahu nilai apa yang kita minta itu? Kalau orang tuh tahu nilainya anak hafid Quran, bahwa nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada keluarganya. Kalau dia membaca Quran, ayahnya dapat pahala, ibunya dapat pahala. Sampai diceritakan para ulama itu ada orang tuh banyak dosanya, mati, disiksa di kuburnya. Anaknya waktu itu masih kecil, anaknya agak besar, terus pergi ke masjid, mulai belajar Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Allah mengatakan kepada malaikat yang bagian nyiksa di kubur itu, hentikan. Anaknya di dunia membaca kalamku, kok ayahnya dikubur disiksa? Tidak. Jangan disiksa lagi. Maka semulaikan Allah SWT, kalau kita tahu nilainya anak belajar agama, anak jadi orang yang soleh, ini betul-betul tahu, pasti kita ini akan merengek-rengek doa kepada Allah. Dan itu anak itu kalau soleh semulaikan, biasanya akan menurunkan keturunan orang yang soleh, terus berantai-rantai sampai kiamat. Kalau tidak keturunannya ya ilmunya akan berantai-rantai, bersambung-sambung, manfaatnya sampai kiamat dan kita dapat pahalanya terus. Maka anak soleh itu penting mulaikan. Dan kalau anak kita itu soleh, kita jangan khawatir apa-apa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah pada tahun 100 Hijrah. Ini cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, yang amalannya itu mirip dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau mau wafat, itu anak-anaknya kecil-kecil di sampingnya. Anaknya itu pakaiannya itu sederhana-sederhana, tambal-tambal, saking miskinnya. Padahal beliau ini khalifah, presidennya waktu itu, rajanya pada waktu itu. Sehingga famili-familinya itu datang kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, ini anak-anak kamu kayak begini ini. Ini saya punya harta halal 100%. Saya berikan kepada kamu. Saya tidak perlu harta, sudah mau mati untuk apa harta? Kalau engkau tidak mau, kau kasihkan anak-anak kamu. Tidak perlu anak-anak saya harta. Kan miskin-miskin anak kamu, tidak perlu. Jangan kamu kasih harta anak saya. Anak saya ini, kamu tahu ya, anak saya ini, kalau dia soleh, sudah dijamin oleh Allah. Wallahu yatawallas salihin. Allah akan memelihara, menjaga orang-orang soleh. Kalau sudah dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, untuk apa saya risau? Untuk apa saya kasih bekal? Allah sudah jamin. Kalau anak saya ini nakal, nah, anak nakal kalau dikasih bekal nanti tambah untuk nakal nanti. Enggak usah kamu bantu apa-apa anak saya. Kemudian beliau wafat. Setelah beliau wafat, apa yang terjadi?
Anak-anaknya yang miskin-miskin tadi tidak lama kemudian jadi orang-orang kaya, jadi dermawan-dermawan. Kalau sedekah itu kadang-kadang satu hari 100 unta, 100 kuda. Ini barokahnya amalan orang tuanya. Dan husnuzonnya orang tuanya kepada Allah. Jadi wali murid itu jangan berpikir, nanti kalau anak saya itu untuk agama, nanti terus bagaimana makannya, minumnya. Loh, itu pikirannya tidak benar. Ini yang dikasih cerita. Ada satu orang datang ke Pakistan, ke Rewin, ketemu Syekh Abdul Wahab. Maka orang tadi mengatakan, Syekh, anak saya ini 5, yang 4 itu sudah punya pekerjaan semua, sudah mandiri semua. Tapi yang 1 ini hanya ngaji saja, Syekh. Doakan ya supaya ini yang ngaji ini ya dapat pekerjaan, dapat penghidupan yang baik. Maka Syekh Abdul Wahab itu marah, melotot. Bodoh kamu. Orang yang sudah amal agama dekat kepada Allah malah kamu risaukan. Anak kamu yang ngurus dunia saja malah katanya sudah kamu rasakan aman. Kamu itu minta doa keliru. Mestinya kamu itu yang 4 ini belum amal nih, Syekh. Kamu doakan dia dapat hidayat begitu, bukan yang sudah amal malah kamu risaukan, yang tidak amal malah tidak kamu risaukan. Ini orang kualik ndasmu. Ngoten lho, Pak. Pikirane wong ngoten niku. Mboten. Niki mun kula tingali mulai zaman biyen. Mulai zaman dulu enggak ada kiai kelaparan tuh enggak ada. Malah sekarang tuh banyak kiai mati karena kegemukan. Ya. Kebanyakan makan. Ya. Bukan kelaparan. Kemarin saya baru akad walimah di Safi'iyah itu, ada anak-anak yang saya kirim ke Bunta itu. Maka wali muridnya saya kasih tahu itu, ini loh anak kamu itu. Ngaji aja di sana, sekarang di sana dipanggil kiai. Coba kamu taruh di Ngawi itu, rumahnya Ngawi itu. Nanti kan enggak jadi apa-apa itu. Di sana jadi punya pesantren, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, orang menghormati dia gara-gara agama. Gak usah kamu pikirkan makanannya. Sampai sekarang itu juga masih makan terus anak kamu. Gemuk lagi nih sekarang. Jadi jangan gara-gara urusan-urusan dunia kemudian kita ini lemah dalam mendidik anak kita untuk agama. Ini bukan berarti terus orang agama itu gak boleh kerja, bukan begitu. Tapi jangan takut urusan itu. Kalaupun orang agama itu kerja, niatnya ibadah, cari rezeki yang halal itu ibadah. Tapi rezeki itu sudah ditulis. Rezeki itu sudah ditulis oleh Allah. Kalau orang itu memang ditulis oleh Allah itu kaya, ya tetap kaya. Kalau ditulis miskin, ya tetap miskin. Tidak ada kaitan dengan kecerdasan, tidak ada kaitan dengan kepintaran, tidak ada kaitan dengan ijazah. Itu saya punya kiai di Banten tuh, Mbah Dim itu, Abah Dimyati itu. Beliau cerita sama saya itu, Gus, saya ini sejak kecil ngaji aja sampai tua begini. Tapi perasaan saya ini kok ilmu yang saya dapatkan itu sedikit saja.